Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu yang berjudul Perspektif Kritis Teori New Media. Dengan nama anggota kelompok, yang pertama saya sendiri, Intan Nur Hikmah, yang kedua Naginta Sonifa, yang ketiga Rahel Pisceskai Putri Rosinta, yang keempat Nur Aulia Putri, yang kelima Fitri Andani Ritonga. Slide pertama, saya yang akan membacakannya sendiri, yaitu budaya konvergensi dalam industri kreatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat, terutama generasi muda. Data pada 2011 menunjukkan Indonesia menduduki peringkat tertinggi pengguna internet, yaitu mencapai 35 juta. Dan diperkirakan pada 2020 akan mencapai lebih dari 100 juta pengguna. Dalam kajian filsafat ilmu, teori kritis merupakan pengembangan ilmu pengetahuan terbaru yang berfungsi sebagai analisis baru, yang menekankan pada aspek kesadaran manusia secara individu maupun kolektif terhadap dominasi, eksploitasi, dan penindasan. Yang selanjutnya yaitu partisipasi media. Orang-orang yang membuat media telah berkolaborasi dengan mereka yang menggunakan media di masa lalu. Sebagian besar karena seni besar muncul karena pelanggan kaya menugaskan pelukis dan pematung untuk membuat potret, dekorasi, dan presentasi khusus lainnya yang menandakan status dan prestis dalam masyarakat. B. Budaya konvergensi. Pendekatan Jenkins bertujuan untuk membangun jembatan antara dua untaian pemikiran yang berbeda, namun sama pentingnya mengenai cara kita merespon dan memberi makna pada peran yang dimainkan media di mana-mana dan meresap dalam kehidupan kita sehari-hari. C. Industri kreatif. Perusahaan media yang beroperasi di bidang yang beragam dan saling berhubungan seperti hubungan masyarakat, pemasaran, periklanan, dan jurnalisme secara tradisional telah dianggap sebagai industri budaya. Mewakili perusahaan dan profesi yang terutama bertanggung jawab atas produksi industri dan sirkulasi budaya. Dalam perdebatan akademis yang sedang berlangsung tentang definisi industri budaya atau budaya, produksi media cenderung ditekankan sebagai eksklusif atau khusus untuk bidang tindakan perusahaan dan perusahaan yang terlibat. D. Studi kasus. Parameter yang digunakan ditetapkan dalam model. 4 studi kasus tertentu tentang pekerjaan media dapat dijelaskan dan dipetakan, seperti jurnalisme, pemasaran, game, dan iklan. Perspektif kritis. Perspektif kritis terutama dibenarkan mengingat penekanan dalam artikel ini tentang meningkatkannya sifat genting pekerjaan media. Identitas profesional pekerjaan media secara tradisional mencakup semacam perlindungan otonomi editorial yang jauh lebih diperebutkan dalam situasi di mana setiap penggunaan internet yang cerdas dapat berkontribusi pada proses kreatif, dan di mana setiap kontribusi seharusnya menghasilkan pendapatan bagi industri. Perlu dicatat bahwa rata-rata konsumen yang berubah menjadi produsen cenderung tidak menikmati perlindungan tersebut. Teori kritis dan varian paradigma dalam ilmu komunikasi. Teori kritis melihat bahwa media tidak lepas kepentingan, terutama syarat kepentingan kaum pemilik modal, negara atau kelompok yang menindas lainnya. Dalam artian ini, media menjadi alat dominasi dan hegemoni masyarakat. Konsekuensi logisnya adalah realitas yang dihasilkan oleh media bersifat pada dirinya bias atau terdistorsi. Selanjutnya, teori kritis melihat bahwa media adalah pembentuk kesadaran. Representasi yang dilakukan oleh media dalam sebuah struktur masyarakat lebih dipahami sebagai media yang mampu memberikan konteks pengaruh kesadaran atau manufaktur konsen. Media dalam analisis teori kritis. Marx yang melatar belakangi pemikiran kritis mengatakan bahwa media adalah tempat di mana pertarungan ideologi terjadi.
Sementara Habermas sebagai salah satu pemikir dari aliran ini menegaskan bahwa media merupakan sebuah realitas di mana ideologi dominan, dalam hal ini kapitalisme, disebarkan kepada khalayak dan membentuk apa yang disebutnya sebagai kesadaran palsu. Kesadaran ini merupakan kesadaran yang terbentuk atas dasar kepentingan kelompok dominan sehingga kepentingan mereka tetap terjaga. Kesimpulannya, dalam kajian filsafat ilmu, teori kritis merupakan pengembangan ilmu pengetahuan terbaru yang berfungsi sebagai analisis baru yang menekankan pada aspek kesadaran manusia secara individu maupun kolektif terhadap dominasi, eksploitasi, dan penindasan. Teori kritis memungkinkan kita membaca produksi budaya dan komunikasi dalam perspektif yang luas dan beragam. Jurnalisme, media, dan studi komunikasi sarjana cenderung untuk menjaga domain tertentu penyelidikan terpisah. Sekian hasil dari presentasi kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.